Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan orderannya makin banyak. Ya, beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu tepatnya, saya sempat upload lagi setting untuk orderan ya, 17-an, untuk orderan 17-an nggak salah. Linknya ada di sini, di atas ya. Nah, di sana saya pakai Corel, terus saya ingatlah perkataannya itu adalah kita tidak pakai outline gitu ya. Jadi semuanya pure, yang akan kita ambil warnanya kita jadikan hitam, lainnya jadi putih. Jadi nggak pakai outlinean, nggak dilebihin gitu. Sehingga resiko yang ada adalah si sablonannya adalah dempetan kayak gini. Jadi ketika ada geser sedikit ketahuan. Kalau yang aman itu kan numpuk ya, sambil geser dempetan kayak gini, terus kita kasih outline jadi numpuk. Jadi ketika ada geser sedikit aman. Itu fungsinya outline, meminimalisir terjadinya misregister ya, dan meleset gitu. Nah, tapi kita bikin nggak pakai outline sehingga akan berdampingan seperti ini. Memang di sisi lain agak riskan juga gitu kan, tapi di sisi lain sebenarnya sah-sah saja, aman-aman saja dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, teman-teman bisa lihat dulu video ini. Ya, jadi ini adalah kondisi screen yang bekas digusur. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini dia agak bleber ya, dan ini yang udah dibersihkan, udah dilap. Dia masih tegas ininya, si pinggirannya. Nah, ini yang bekas, ini udah dibersihin, udah dilap dulu gitu, jadi bersih kayak gitu. Ini perbandingan aja, ini yang bersih, lalu ini yang bekas disablon, dia ada bleber-blebernya, dan ini yang akan menjadi outline-nya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ketika kita gesut terus-menerus, itu lama-kelamaan dia akan ya istilahnya boleh dibilang bleber lah ya. Jadi si tinta yang keluar screen itu kan ke bahan, nah itu ada yang ke screen sebelah kiri intinya bleber lah seperti itu. Itu yang akan dijadikan outline gitu kan, outline pada proses sablon. Jadi walaupun hanya sepersekian mili gitu ya, cuman selai rambut, tapi lumayan juga untuk bikin outline gitu seperti itu. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk agar tanpa outline pun bisa tetap presisi. Yang pertama adalah pastikan meja yang teman-teman gunakan itu benar-benar presisi. Semua meja sih bagus gitu ya, semua papan bagus, tapi kan tetap ada kekurangan kelebihannya. Biasanya yang paling rawan itu adalah di satu meja dia presisi, di papan yang lain kurang presisi. Nah, itu biasanya meja yang bermasalah. Harusnya ketika di satu presisi, ke yang lain harusnya presisi. Itu meja yang bagus. Meja yang ini kadang juga seperti itu. Ada beberapa satu yang agak melenceng, itu yang lainnya aman. Itu meja harus diperhatikan. Yang kedua adalah media film yang kita gunakan. Dipilih media yang rawan nyusut atau menciut, baik karena proses printnya itu pakai laser, pakai panas gitu, ataupun pakai tinta inkjet itu kan air. Nah, itu hindari juga itu. Nah, menurut pengalaman yang menurut saya paling aman itu pakai HVS gitu dia. Pakai HVS, teman-teman bisa pakai laser jet ataupun pakai inkjet gitu. Dia nyusutnya tidak begitu parah separah kalkir atau astralon. Karena kalkir atau astralon itu sensitif banget terhadap panas gitu. Jadi kena panas sedikit ya dia akan menciut. Nah, kalau pakai kertas itu cenderung lebih aman. Jadi teman-teman bisa pilih pakai HVS, yang tebal juga boleh. Teman-teman bisa print pakai inkjet atau laser jet, itu insya Allah aman. Jadi pertama mejanya, usahakan presisi. Yang kedua pemilihan filmnya, recommended adalah pakai HVS. Yang terakhir adalah ya
cara nyablonnya. Jangan tergesa-gesa, nyantai aja, apalagi untuk meja yang homemade seperti ini ya. Jadi ya harus sambil dicek gitu kan, kira-kira pas seperti itu. Dan hasil sablon kemarin alhamdulillah lancar, aman gitu kan. Dan ini beberapa contoh hasilnya. Tentu saja dipilihin yang paling bagus gitu ya. Oke, itu saja sharing kali ini tentang ya mungkin nggak sih gitu kan kita setting vektor atau blok-blokan tanpa menggunakan outline gitu. Ternyata bisa-bisa saja dan sah-sah saja dengan ketentuan yang berlaku tadi. Mejanya harus benar-benar mantap, filmnya juga dipilih medianya yang pas, dan cara nyablonnya yang ekstra hati-hati. Oke, itu saja sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.